Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia yang berjudul Peningkatan Kompetensi Manusia Karangan Deskripsi dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Panyabungan Utara tahun ajaran 2010 dan latar belakang masalah. Kemampuan berkomunikasi dapat disebut juga sebagai kemampuan berbahasa, karena di dalam berkomunikasi digunakan bahasa sebagai media utamanya. Oleh karena itu, menurut Darmadi 1961, kemampuan berkomunikasi dapat dijabarkan sesuai dengan tingkatan kemampuan, yaitu pertama, kemampuan menyimak, kedua, kemampuan berbicara, ketiga, kemampuan membaca, dan keempat, kemampuan menulis. Adapun latar belakang secara umum diadakan penelitian ini, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, disebabkan oleh kurang merangsang dan kurang variatifnya teknik pembelajaran guru di dalam kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran menulis, petunjuk siswa kesulitan menuangkan ide karena guru kurang dapat memberikan stimulasi yang merangsang daya pikir siswa. Yang ketiga, guru masih menuntun proses pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Keempat, guru cenderung mengabaikan aspek efektif dan aspek psikomotor dan hasil tulisan siswa kurang variatif dan maksimal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa. B. Sejauh mana kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. C. Apakah metode PAKEM akan cocok dalam kegiatan pembelajaran menulis. D. Apakah yang dimaksud dengan karangan deskripsi. E. Tujuan dari penelitian. 1. Tujuan umum. Tujuan umum dibuatnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan menulis karangan siswa setelah diterapkan metode PAKEM dalam proses pembelajaran menulis karangan deskripsi. 2. Tujuan khusus. A. Untuk mengetahui kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. B. Untuk mengetahui pengaruh metode PAKEM dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi. C. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode PAKEM dalam proses pembelajaran menulis karangan deskripsi. Bab kedua, landasan teoritis, kerangka, berpikir, dan hipotesis. 1. Kajian pustaka. Upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian tentang upaya peningkatan keterampilan menulis karangan yang telah dilakukan oleh peneliti bahasa. Penelitian-penelitian tersebut belum semuanya sempurna. Oleh karena itu, peneliti tersebut memerlukan penelitian lanjutan dan melengkapi penelitian sebelumnya. 2. Landasan teoritis. Beberapa konsep yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori tentang menulis karangan, pembelajaran aktif, pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan PAKEM dalam rangka penelitian mutu pendidikan dan juga tuntutan destrialisasi pendidikan. Diperkenalkan pendekatan baru dalam rangka pengelolaan berbasis sekolah. Beberapa gagasan serta kebijakan pemerintah yang mendasari pengelola kegiatan belajar mengajar KBM di sekolah antara lain mengenai 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri sendiri,
dan belajar untuk bersamaan. Kerangka berpikir adalah sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis, khusus dalam menulis karangan deskripsi, menerapkan pengetahuan mengenai teknik dalam mengajar. Hipotesis tindakan adalah dapat diartikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dan mengubah perilaku siswa ke arah positif. Selanjutnya, masuklah kita ke bab ketiga, metode penelitian, tempat dan waktu. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian adalah nama lembaga dan alamat tempat yang dijadikan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Penyambungan Utara. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan penelitian yaitu terhitung mulai dari Juli 2011 sampai 2012. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Sedangkan instrumen tes, bentuk instrumen tes yaitu tes menulis, petunjuk kriteria penilaian menulis yang dapat disimpulkan: 1. Kejelasan isi. 2. Ketetapan tata urutan kalimat. 3. Keefektifan kalimat. 4. Penggunaan eja dan tanda baca. 5. Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran isi jarangan dan uji validitas. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dapat dibagi menjadi dua, populasi, sampel. Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi dari sekitar 350 siswa di kelas 8. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara. 1. Teknik observasi. Observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis, psikologis, tapi yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan proses wawancara dilaksanakan terhadap siswa yang mendapat nilai tinggi, sedangkan yang rendah. Wawancara ini dilaksanakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif. 1. Kuantitatif adalah diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2. Adapun langkah penghitungan skor yang diperoleh siswa atau menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek dapat dihitung seperti contoh yang di bawah ini. Hasil penghitungan siswa dari masing-masing tes ini dapat dibandingkan, yaitu antara siklus 1 dan siklus 2. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan metode penelitian Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmana undur diri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, semester 5.